menginformasikan tentang bab 2 yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Baik, materi yang pertama yaitu poin A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu konsep perlindungan dan penegakan hukum menurut Andi Hamzah. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengusahaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Untuk poin yang kedua yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. B. Tegaknya keadilan. C. Mewujudkan perdamaian dan kehidupan di masyarakat. Hukum yang berlaku akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain, yaitu yang pertama, ada hukumnya, ada penegakan hukum, masyarakat, saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan yang terakhir budaya, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam penegakan atau pergaulan hidup. Selanjutnya yaitu poin B tentang peran lembaga penegak hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memeliharanya keamanan dan dalam negeri. 2. Yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu sebagai berikut. A. Di bidang pidana. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Poin yang ketiga yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah persidangan pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang. Poin yang keempat yaitu peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang poin kelima yaitu peran Komisi Pemberontakan Korupsi atau KPK, yaitu tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Poin C yaitu dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama yaitu berbagai kasus pelanggaran hukum. Kasus pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kehidupan. Yang kedua yaitu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dan tuntunan dengan tuntunan kehidupan. Contohnya dalam lingkungan keluarga, contohnya mengabaikan perintah orang tua, dalam lingkungan sekolah, mencontek ketika ulangan, dalam lingkungan masyarakat, mangkir dari tugas ronda malam, dalam lingkungan bangsa dan negara, tidak memiliki KTP. Yang kedua yaitu macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran hukum itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.
3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara, sebagai bentuk perwujudan partisipasi Anda dalam proses penegakan dan perlindungan hukum. Sebagai contohnya yaitu A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu. B. Yaitu dalam kehidupan di lingkungan sekolah, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. C. Yaitu dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, bertugas ronda, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Poin C yaitu dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, bertugas ronda. D yaitu dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, memiliki SIM. Terima kasih, itu adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, tentang mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.